Atau saya, Pak? Saya? Atau saya? Oke. Kita mulai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini mungkin untuk Bapak Ibu guru yang baru, ini evaluasi yang kemarin bagaimana proses belajar tahun pelajaran 2020-2021. Bahwa untuk tahun pelajaran kemarin itu semuanya lewat BDR atau daring, dan salah satu penilaiannya, salah satu buktinya yaitu kiriman jawaban dari peserta didik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, ya, ini saya perlihatkan tabel kelas 7, jumlah siswanya ini jumlah siswa yang pada akhirnya, bukan awal ya, pada jumlah siswa yang posisi sekarang, bukan posisi awal, yaitu untuk kelas 7 tahun kemarin itu 203, dan ternyata untuk BDR itu ada dua kiriman jawaban dalam bentuk susulan dan dalam bentuk reguler. Reguler itu pada saat itu lagi berlangsung BDR dan saat itu mengirim jawaban, tidak ada jeda dan menggunakan link yang berbeda dengan susulan. Ya, itu jadi pas setelah belajar anak-anak diberi pertanyaan, lalu anak-anak menjawab. Nah, itu jawaban ini, kiriman jawaban dari anak-anak itu sebanyak 9.439 jawaban. Seharusnya itu kalau semuanya anak aktif, itu seharusnya 20.097. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti yang disusulan itu untuk kelas 7 itu tidak lebih dari 2%, maaf. Dan untuk yang reguler itu 47%, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk kelas 7. Dan untuk kelas 8 ini jumlah siswanya itu sama, 203, susulan itu relatif banyak, dan reguler juga cukup antusias anak-anak untuk mengirimnya, sehingga untuk susulan itu 3,77 dan untuk reguler 50%, 40%. Untuk kelas 9 siswa kita awalnya 218, pada akhirnya 217. Itu persentase susulannya lebih banyak gitu kan. Dan ternyata kalau kita dijumlahkan susulan itu 2.171 dan reguler itu 29.000. Nah, ini maaf, seharusnya bukan 39, 59 ya. Ini 59, maaf. 59. Oke. 59. Jadi masih banyak siswa yang belum mengikuti, atau misalnya jauh setengahnya lah, 50% yang mengikuti BDR ini dari kalau kita melihat dari kiriman jawaban. Nah, sekarang kita melihat dari orang per orang yang mengirimkan, yang menggunakan tablet, ya, yang menggunakan tablet sekolah. Ini kita tahun kemarin itu semester 2 memberikan tablet atau menitipkan tablet di titik-titik RW untuk beberapa kampung, itu ada 20 tablet. Ternyata penggunaannya itu satu tablet itu rata-rata 2-3 orang gitu kan untuk setiap kampung. Ini untuk kelas 7 12 dari siswa 203, untuk kelas 8 13 dari siswa 203, untuk kelas 9 23 dari 218. Jadi target tablet itu ke 21 titik, dan ternyata yang penggunanya itu sekitar 48 orang. Ini juga penggunanya itu saya lihat dari link susulan, tapi anak juga ada yang menggunakan link susulan, dan reguler itu digunakan berbarengan. Tapi yang saya anggap menggunakan tablet itu yang lebih banyak mengirimkan lewat link susulan. Nah, itu orang-orang yang menggunakan tablet. Gitu. Kita evaluasi nanti, ini saya menyampaikan gambaran-gambaran kemarin pelaksanaan BDR. Selanjutnya
Saya membagi siswa tersebut dalam 4 klasifikasi, yaitu tidak pernah mengirim sama sekali ini, dan mengirim hanya 1 sampai 3 jawaban untuk setiap mata pelajaran. Ini untuk setiap mata pelajaran ya Bapak. Dan ini 4 sampai 7, dan juga ini kolom yang terakhir 8 kali sampai 10 kali pengiriman untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini dari siswa kelas 7 banyak yang tidak mengikuti BDR, yaitu 28 orang. Dan untuk yang hanya mengirim 1 kali atau sampai 3 kali, ini bahkan hanya 1 kali itu ada juga, ternyata itu banyak juga, 66 orang. Lalu untuk pengiriman yang sedang, dalam artian dia itu mengirim tapi ada waktu-waktu tertentu tidak mengirim, dan ini termasuk disiplinnya baik, artinya anak-anak itu selalu mengirimkan jawaban di setiap selesai mata pelajaran ya. Itu ya, ini dari jumlah ini 10%. Untuk yang tidak pernah ngirim, untuk yang kirimannya jarang 33%, dan untuk yang sedang 22%, dan yang bagus 32%. Ya, itu untuk pengiriman. Nah, saya sampaikan juga ini keikutsertaan PAT. Keikutsertaan PAT. Alhamdulillah di PAT ternyata lumayan baik ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk PAT ini sekitar 14% yang kirimannya tidak full gitu. Dan kalau diorangkan itu, kalau itu dari 650 orang kiriman itu 112 orang. Ini perlu apresiasi, saya sampaikan apresiasi kepada wali kelas, dan sekaligus saya laporkan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa setelah PAT selesai, ternyata anak-anak kita ada sekitar 112 orang yang tidak mengirimkan jawaban. Ada yang full, Bu, dan ada yang kurang, hanya 2, hanya 3, dan ada yang kurang 1 gitu. Itu sebanyak 112 orang. Dan alhamdulillah ini saya ucapkan terima kasih kepada wali kelas yang terus menggenjot, yang terus mengajak siswanya untuk mengirimkan jawaban. Ini 112 itu memerlukan waktu 2 minggu. 2 minggu, malah ada yang sebenarnya ada yang 3 hari. Pak Iwan Juanda yang tercepat menyelesaikan kelasnya itu, menyelesaikan anak-anaknya untuk menyelesaikan PAT. Dan juga ada yang terakhir-terakhir yang hanya 1 orang lagi gitu yang belum, terus diajak untuk menyelesaikan PAT. Sehingga dalam 2 rapat terakhir kita itu tinggal 1 lagi, Bu. Jadi semuanya alhamdulillah siswa yang naik kelas itu mengikuti PAT, dan itu jelas siswa SMP Negeri 4 Cibeber, gitu kan ya. Saya minta dari penyampaian saya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti saya berikan waktu gitu ya. Kira-kira dengan gambaran seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maaf. Nah ini saya mencoba memakai dari saya sadar, saya berpikir itu kemarin saya mengikuti webinar gitu. Ada poin, ada itu saya sadar, saya berpikir gitu. Nah ini kurang dari setengah yang ikut BDR ya. Jadi sekitar 49%. Nah, untuk tahun ke depan, bagaimana cara meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam BDR? Nanti saya kirimkan linknya atau Google Form-nya, dan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon untuk menyampaikannya. Saya ulang lagi, atau saya tulis di sini ya Bapak-bapak, Ibu, di chat di samping ya, di catatan samping. Di catatan samping. Kurang setengah yang ikut BDR, bagaimana cara meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam BDR?
Itu yang saya pikir butuh untuk butuh masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk pelaksanaan BDR yang akan datang. Meskipun secara garis besar sudah saya coba buatkan untuk pelaksanaan BDR semester depan. Itu mungkin untuk evaluasi. Langsung saja Pak Iwan untuk sosialisasi tugas mengajar. Saya langsung Pak. Ya. Terima kasih Bapak moderator. Oke. Ini ada struktur ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu-ibu, lihat dulu di HP. Ada ini, ada alamat Google Form. Ntar ya, saya kirim alamat Google Form. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, coba silakan buka dulu itu sebelum saya berlanjutkan. Udah dibuka bapak-bapak, ibu-ibu? Udah? Di grup SMP 4 Cibeber. Ada nggak bapak-bapak, ibu? Atau saya, Pak. Ayah, Pak. Nuhun. Nah, sebelum saya melanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ada sebuah gabungan kata. Tolong diisi yang kosongnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kata apa dan kirimkan ke lewat link tersebut. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Paham. Oke, ya. Ini saya perlihatkan, oke. Ini kuis tebak kata. Silakan isi lewat Google Form, isi namanya dari sekarang bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada apa adanya, ibu KS punten. Oh ayah Pak Ade, ya anu ngirim panggancangna hoyong diisian pulsa 10.000 cenah Pak Ade. Biasa Pak Ade. Oh, saha. Mungkin ibu punten upami aya nu ngirimna nu pang cepetna sareng leres 50.000 Pak Iman. Wah, sabaraha? 50.000, 10.000. Saya buena tawan ya kumaha ke Pak Ade aya 10.000 mah. 10.000 mah kuat alit ieu na teh. Kalau agatosan nu ayeuna we nya pengitunya insyaallah kanggo pertemuan ayeuna duaan pengitunya ya. Silakan ini adalah hasil, maaf meskipun yang tidak ikut tapi sebenarnya sudah ada sosialisasi dengar-dengar dari teman-teman. Ini hasil workshop dari workshop kemarin, workshop PSP ya, 2 minggu ke belakang. Ini nih, mangga silakan katanya ini nih. Nah, mangga silakan dijawab aja lewat apa? Lewat Google Form yang tadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Iman, abdi mah teu kedah permisi heula teu tiasa ngalebetan. Oh, mangga ibu. Kita buka lima. Mangga. Depan kuisnya di mana? Tebak kata. Pak Alpi udah, yang lainnya mangga 2 orang nih.
Nah, hesek yo kena wae di kitu kieu ge anger-anger. Pokoknya teu tiasa kabukan Teu bisa. izin Teu bisa, Pak. Saur Pak Ade mah tos saep ieu na cenah. Pulsana, kuotana. Anu teu Pak Api lebet Pak Iwan. Saep naonna, Pak? Iya. Heeh. Sekarang coba yang ini, coba. Oke. Pak Iman, nu kaduanya, nu kahiji gagal. Susah. Nu kahiji Perlu gagal. izin dulu, Kang. Oh, itu pakai ini ya, pakai email pribadi ya, nggak pakai akun belajar. Jadi harus di ini Pak Iman, kita sadomain, jadi nggak bisa ini nggak ada izin. Nah, yang udah masuk 2 orang, yaitu ininya saya jawabannya yaitu apa bolehlah ini teh? SMPN 4 hebat. berarti benar. Bu Yoyo mah nggak masuk Bu Yoyo. Nah, atas Pak Iman terus ngirit. Nah, Bu Yoyo. Atas akan itu mak ngirim ke. Aya Bu Yoyo. Mun hapunten gitu Bu Yoyo nu katilu berarti tadi perjanjian nu kadua. Pade Pak Iman mah. Pade punten oyong di perusahaan Bu Pak Api sareng Bu Lela pengintennya. Nah, Tah aya yang kerjasama nya ya banyak. Alhamdulillah. Kita mah modus kurikulum jawabannya bijaan. Pak Iman nah harema tos aya teh SMPN hebat dengan diem we teh api. Eta mah modus. Modus. Oke, Jadi gitu ya. kan ge hebat. Mudah-mudahan ini adalah hasil rumusan, tapi itu juga belum kita ketuk palu ya Bu Kepala untuk jargon sekolah kita gitu. Mudah-mudahan kalau toh ada itu bisa berlanjut atau pemahaman tentang SMP Negeri 4 Cibeber hebat itu akan lebih paham untuk guru-guru semuanya. Ini kembali lagi ke struktur, udah ya? Ini ke strukturnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat tuh. Pak Iman punten. Yuk, enggak Bu? Eta bade ku pulsa bade ku artos. Oh, Ku artos Bu langsung lah. pulsa Bu mendingan Bu, ku pulsa we Bu supados dekat tingali. Neng mah teh biasa di lebetan pulsa Pak Iman. Tuh kan jawabannya Pak Iman nih uang Pak Maka Iman. bayar punten. Jantan kaabdikeun sadayana Pak Iman cenah. Maaf Pak Api. Kaabdikeun sadayana cenah meratung. Insya Allah mohon kene upami ka sakola pangintenna dina nu akhir bulan ti Pade panginten aya tambihan etanya Ibu. Atur nuhun Ibu. Atur nuhun. Ke struktur. Ayahnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Bolehlah ayat tuh. Ada. Oke. Terima kasih. Struktur kurikulum struktur kurikulum SMP Negeri 4 Cibeber, tim pengembang kurikulum. Oke. Tadi oleh Ibu juga sudah disampaikan bahwa untuk tahun pelajaran ini kita itu melaksanakan 2 kurikulum untuk kelas 7 dan untuk kelas 8. Makanya saya bedakan di sini PSP dan kurikulum 13. Nah, untuk semester ini ada tiga moda atau 3 bentuk untuk proses belajar siswa-siswa kita. Yang pertama, kita tetap masih menggunakan WA group, itu disebutnya reguler. Ini terbagi dalam PSP dan kurikulum 13. Ini semuanya itu 2 jam. Semuanya Bapak-bapak Ibu, untuk PSP juga 2 jam, untuk Kurtilas juga 2 jam. Hanya perbedaannya untuk PSP itu muncul tik lagi ini nih. Muncul tik lagi, dan untuk tidak ada prakarya untuk di kelas 7. Sedangkan untuk di kelas 8 dan kelas 9 itu ada prakarya, dan tidak untuk kelas 7 tidak ada prakarya. Ini semua sama mata pelajarannya, untuk kelas 7 11, untuk kelas 8 9 juga 11. Ini WA seperti yang biasa kita lakukan gitu kan ya. Nah,
Untuk tahun sekarang karena ada beberapa anak yang yang meminta kepada saya dan juga beberapa guru bahwa dengan belajar di WA tersebut kurang pengayaannya merasa kurang gitu. Maka untuk itu kalau kemarin itu pengayaan di classroom itu tidak wajib, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau sekarang semua guru harus melaksanakan classroom. Insya Allah untuk beberapa guru yang misalnya belum biasa dengan classroom, kita adakan workshop atau semacam pelatihan untuk penguasaan classroom. Insya Allah di minggu-minggu ini juga akan kita laksanakan classroom. Nah, ini pengayaan dilaksanakan setelah WA group ya, dan ini tidak wajib bagi murid. Nah, kadang-kadang gitu cenah. Tidak wajib bagi murid, tetapi murid yang ada kemampuan kuota, murid Pak Api, sabit. Punten. Murid yang punya kuota dan murid yang tentunya harus ada HP-nya gitu kan. Ini dan juga yang intinya itu selain perangkat tersebut, murid juga punya keinginan untuk belajar. Ini 1 jam 1 minggu. Maaf, untuk satu jam pelajaran itu 20 menit. 1 jam pelajaran itu 20 menit. Maaf, kita sapunten Pak Iwan. Anu Bu Endah Pak, di unmute Pak, si Pak Iman biasa diklik Bu Endah. Itu boleh lah. Anu Bu Endahna diklik. Oke. Ya. Jadi untuk classroom itu pengayaan siswa itu yang mau dan yang ingin belajar gitu. Jadi ini tidak semua siswa. Mudah-mudahan dengan adanya classroom siswa kita yang punya kelebihan keinginan, kelebihan kuota, punya HP gitu, dan juga kita guru-guru ini yang selama semester kemarin kita mungkin disibukkan dengan cara belajar di WA dan tidak merasa terfasilitasi ngajarnya asa kumaha misalnya seperti ini tidak sampai kepada anak-anak, tetapi ini WA itu tetap masih saya gunakan. Kenapa? Karena dengan WA pun kita hanya baru 50% keikutsertaan anak-anak. Jadi kalau semua dimigrasi ke classroom, semua dipindahkan ke classroom akan semakin sedikit. Maka WA itu sebuah istilah lamun dina obat mah generiknya Pak Haji Iwan, dina obat mah generik gitu. Jadi ini harus dilalui oleh semua siswa. Tidak bisa siswa itu saya mah di WA tidak suka belajar di WA, mau di classroom saja. Tidak bisa, tetap harus mengikuti grup di WA belajarnya itu. Nah, sedangkan untuk di classroom pengayaan, maka Bapak-bapak Ibu kita harus belajar juga yang tadi malam belajar PowerPoint dan juga mungkin belajar video ya, kita akan fasilitasi. Nah, 1 minggu itu 1 jam. Tapi yang muncul insya Allah nanti saya sampaikan, yang muncul itu 1 minggu itu 1 pelajaran. Berarti 2 minggu sekali baru ketemu. Ya. Jadi ada waktu untuk Bapak Ibu mengajar kembali 2 minggu, pengulangannya 2 minggu untuk di classroom. Ya. Untuk di classroom. Nah, kita lanjut ke tatap muka. Ini Wena punten Wena. Pak Iwa, Pak Abi tetiasa saya di Wena punten di mute. Oke. Para mana Wena? Nah, gitu. Yuk. Nah, hanya gitu aja, Pak Abi. Speakernya Bu Endah diklik, Bu. Speakernya mana sih, Bu? Di handap.
Aman sih aman. Dar. Oke. Iya nak lagu ah. Dekat tingali. Ya, siap. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita juga mempersiapkan tatap muka. Ini lebih kondisional kalau misalnya dari pemerintah dibuka untuk tatap muka, kita udah siap. Kalau toh tidak dibuka ya memang tapi saya berharap ini pemerintah bisa untuk semester tahun pelajaran 2021 ini kita bisa melaksanakan tatap muka meskipun 50 atau 35% itu kita bisa 50 karena maksimal itu 18 orang per kelas. Jadi kalau 50% kita sekitar 17 orang gitu kan paling banyak gitu. Nah, ini di kurikulum PSP itu ada 2 jenis untuk tatap muka. Ada proyek. Ada proyek. Nah, ini untuk tatap muka itu 1 jam itu hanya 1 minggunya itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Untuk 1 jam itu yang mata pelajarannya di reguler, yang di biasa, yang di kurtilas itu 2 dan 3 jam dikesatukan. Untuk yang 2 jam itu yang di kurikulum biasanya struktur kurikulum normal itu 4, 5 dan 6. Contoh bahasa Indonesia 6 jam itu di kondisional nanti itu menjadi 2 jam. Sama 1 jam di sini semuanya itu 20 menit. 20 menit. Di PSP ini juga kita akan belajar 20 menit 1 jam. Nah, ini mungkin kenapa ini 1 jam Pak tidak 2 jam? Ini karena untuk pertemuannya 2 minggu sekali, berarti ini agama itu sebenarnya realnya itu 2 jam, tapi untuk anaknya itu 1 jam gitu kan. Ini untuk struktur kurikulum SMP Negeri 4 Cibeber untuk tahun pelajaran saat ini. Oke. Saya sampaikan 1 jam pelajaran 20 menit. Classroom pengayaan pengulangan 2 minggu sekali, tatap muka itu 2 minggu sekali. Untuk PSP ditambah dengan proyek itu P3, profil pelajar Pancasila, gitu kan. Oke, ini kita lanjut ke jadwal Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini boleh di screenshot Bapak-bapak, Ibu-ibu khususnya untuk kelas 9. Di screenshot untuk kelas 9 atau nanti saya juga sampaikan. Perubahan waktunya kalau kemarin dimulai jam 7.30, jam 8, kalau sekarang jam 7.30 pembiasaan, jadi mungkin PJ sudah mulai masuk gitu kan, sudah mulai masuk pembiasaan baik, yaitu mengingatkan sholat duha, menyampaikan mengingatkan untuk makan pagi dan juga mandi gitu ke anak-anak serta mengaji gitu kan. Ini kita sampaikan ke anak-anak agar kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah perilaku baik buat anak-anak kita. Nah, ini mata pelajarannya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk setiap hari 3 mata pelajaran 40 menit, ada jeda 20 menit. Ini juga 40 menit, ada jeda 10 menit, ini ada jeda. Ini jeda ini untuk yang agak lambat pengiriman jawaban. Sama juga hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat itu hanya 2 mata pelajaran, gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk mata pelajarannya sama untuk kelas 9, kelas 8, kelas 7, hanya perbedaan waktunya saja ini. Untuk kelas 8, ini untuk kelas 8, tadi untuk kelas 9, PAI dulu, untuk kelas 8, Bahasa Indonesia dulu. Nah, ini yang untuk kelas 8, silakan screenshot untuk kelas 8. Ini. Pak Iman punten diulang-ulang screenshot lah. Ini kelas 8. Oh. Kurang screenshot, kurang punten di grup. Udah kelas 8? Atas. Kelas 9? Atas tadi, Pak. Oke. Ini kelas 7. Nah, ini kelas 7. Kedap. Ya, Bapak-bapak, ini
Nah, saya harap gitu ya, mungkin kalau kemarin itu kita itu minimalis dalam artian untuk menyampaikan materi dan untuk di WA juga memang kita itu yang pertanyaan tadi itu bagaimana agar peserta didik mengikuti grup WA lebih banyak. Itu tugas kita khususnya dan juga wali kelas dan guru mata pelajaran gitu untuk menarik anak-anak mengikuti pembelajaran di PA Group. Nah, dan juga mudah-mudahan ternyata anak-anak lebih menarik di susulan. Toh kalau lebih banyak misalnya 60% bukan susulan, di pengayaan atau di classroom, anak-anak ternyata lebih dari 50% mengikuti classroom, ya kita bubarkan saja WA, bisa saja semacam itu di perjalanan. Ternyata lebih banyak di classroom, anak-anak menarik belajarnya dan juga respon anak-anaknya semangat untuk mengikuti classroomnya. Kita bisa saja di perjalanan menghilangkan grup WA, kita pindah ke classroom. Tapi kalau misalnya ternyata di WA itu masih naik sedikit, misalnya 60%, di classroom hanya 20%, ya itu tetap berjalan dua-duanya, karena kita juga memfasilitasi anak-anak atau misalnya peserta didik yang kemampuan dalam ekonominya, orang tua ekonominya gitu, itu masih untuk HP aja, untuk kuota aja masih keberatan, misalnya itu kita melihat itu ya. Ini ada perbedaan kalau untuk tahun sekarang. Susulan dengan reguler. Susulan mengirim jawaban di luar jadwal BDR. Ya, jadi susulan mengirim jawaban di luar jadwal BDR. Jadi ya, yang disebut susulan itu sekarang itu tidak ada link yang baru. Tetapi anak-anak bisa saja yang misalnya tadi yang hari Senin di sini ya, bahasa Indonesia misalnya, mengirimnya di hari Selasa karena misalnya tidak punya kuotanya, belum ada, misalnya pas hari Selasa ada, bisa saja, nggak apa-apa, asal jangan lebih dari hari Minggu nih di sini. Nah, pengiriman di luar minggu berjalan tidak dapat dinilai dan masuk ke kategori perbaikan dengan menggunakan link yang berbeda. Bapak-bapak, jadi kalau misalnya ada ini untuk link sekarang sepertinya dibuka terus ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak seperti kemarin dibatasi waktunya, hanya kita sampaikan saja, sosialisasi ke anak-anak bahwa nilainya itu akan berbeda. 1 jam setelah pelajaran, 3 jam setelah pelajaran, 1 hari setelah pelajaran, 2 hari setelah pelajaran, itu tentunya akan berbeda nilainya. Itu kita sampaikan, mudah-mudahan anak-anak bisa mengirimkan tepat waktu gitu dengan penyampaian penilaian yang berbeda gitu kan. Nah, sekali lagi, kalau misalnya Pak, bagaimana yang IPS hari Jumat? Susulannya bisa enggak misalnya Selasa minggu depannya? Tidak bisa, tetapi harus sampai Minggu ya. Sampai Minggu pukul, mana ada pukul? Hari Minggu pukul 6 ya. Jadi susulannya hari Minggu ini semua pelajaran ini terakhir hari Minggu pukul 6. Itu masuk ke susulan. Nah, apabila dalam minggu tersebut juga anak-anak belum bisa mengirim, nah, ini di Rabu susulan linknya masih sama dengan link yang pengiriman ini. Kalau misalnya, saya tuh kemarin tuh Senin SB, tapi masih belum mengirim jawaban sampai Minggu. Hari Senin lagi mengirimnya yang Minggu kemarin, ini harus pakai link yang baru, gitu kan? Linknya yang berbeda, linknya perbaikan. Jadi kalau susulan itu tidak ada link, tapi perbaikan juga harus setelah Minggu lewat. Bagi peserta didik yang memiliki handphone dapat menggunakan tablet sekolah mengerjakan. Nah, ini yang baru lagi untuk tahun ini. Saya evaluasi dengan Bapak Sarana tahun kemarin dan Keuangan Pak Ade gitu ya. Ternyata untuk kuota HP itu yang 20 itu
biayanya terlalu besar. Ini juga saya mohon izin kepada Ibu KS gitu kan ya, bahwa apabila misalnya di hari Selasa Rabu ada anak-anak sekitar 12 orang atau sampai 20 orang untuk mengerjakan soal itu di sekolah, kita sediakan tablet di sekolah. Jadi tidak di titik-titik tablet yang kemarin, tapi di sekolah mengerjakannya. Ini belum nanti saya sampaikan ke hasil saya dengan kepala sekolah, nanti saya sampaikan lagi kepada teman-teman bahwa ini ide untuk pelajaran sekarang yang tidak memiliki HP. Ini saya juga masih ada ketakutan anak-anak yang mendingan itu boga HP ngerjakan di sekolah. Nah, takutnya seperti itu gitu. Ada ketakutan seperti itu sehingga anak-anak tidak terkendali untuk menggunakan tablet dan mengerjakan di sekolah. Itu ya. Nah, ini jadwal susulan di sekolah untuk jam 7, untuk kelas 7 jam 8.30. Nah, ini jadwal susulannya. Tapi ini belum fix ya, nanti insya Allah hari Rabu mungkin saya sampaikan dulu ke Ibu, insya Allah keputusannya saya sampaikan di kepada teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini lebih ke perkiraan saya saja, tapi mudah-mudahan ibu bapak sendiri yang sudah bisa mengatur waktu untuk grup WA. Evaluasi sedikit, ada beberapa teman untuk di WA itu langsung saja memberi pertanyaan. Ya, ini saya mohon tidak melakukan itu, tapi ada proses pembelajaran untuk anak-anak. Meskipun proses pembelajarannya sangat minim lah. Kita tidak merasakan bagaimana mengajar, tapi itu usaha kita untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Ya. Ini waktu sekitar 5 menit awal pembukaan, salam, ya kita mengucapkan salam, terus menanyakan kesehatan, kebiasaan baik anak-anaknya juga, gitu kan, ini kita sampaikan. Terus 3 menit mengulas materi sebelumnya. Terus selanjutnya 2 menit selanjutnya pertanyaan pemantik memasuki materi baru. Dan hanya 7 menit mungkin untuk menyampaikan materi dan 13 menit penguatan materi atau tanya jawab, gitu kan. Ini bisa dibalik antara materi dan penguatan materi, dan di akhir 10 menit sebelum berakhir 2 pertanyaan akhir dan menjawab lewat link. Jadi tetap linknya itu masih ada untuk anak-anak. 2 pertanyaan. Hanya saya usulkan di sini 2 pertanyaan masih seperti kemarin. Yang pertama itu 2 jenis pertanyaannya. Yang satu pertanyaan yang seperti yang kemarin, yang kedua kita mencoba bagaimana membuat pertanyaan yang hot ya, Bu Endah yang tadi ya. Kita mencoba pertanyaan yang hot. Saya kemarin mengikut juga webinar dan mungkin juga teman-teman juga sudah paham, insya Allah sudah paham mengenai soal hot, dan insya Allah kita juga akan ada pelatihan untuk membuat soal hot, karena memang untuk zaman sekarang ini pertanyaan-pertanyaan itu dibutuhkan untuk pertanyaan yang hot, gitu kan ya. Ini efektivitas waktu mengajar di WA, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga memiliki pengelolaan waktu yang efisien ya. Kita lanjut. Ini tugas bapak-bapak, ibu guru ya. Guru membuat RPP darurat WA dan yang memuat pengayaan dalam Google Classroom dan tatap muka. Ya, jadi RPP-nya 1 aja, tapi untuk diajarkan di WA dan juga ada untuk diajarkan di pengayaan dan di tatap muka. Itu. Selanjutnya, guru mengumpulkan 2 pertanyaan dan kunci jawaban setiap pertemuan dalam satu semester. Ini dalam bentuk tabel ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tabel, dalam bentuk tabel. Jadi
dalam bentuk tabel. Pertanyaan yang tadi, satu pertanyaan yang biasa, yang kedua pertanyaan yang HOTS gitu kan. 3, target seluruh peserta didik mengikuti WA Group minimal 3 pertemuan dalam 1 semester atau 15 pertemuan. Kalau kemarin itu setiap kelas itu ada 2 dan 3 sama sekali tidak mengikuti. Berarti yang 3 pertemuan itu sekitar 60%. Nah, sekarang kita tingkatkan untuk peserta didik itu semuanya mengikuti BDR. Meski minimal 3 kali pertemuan untuk setiap mata pelajaran. Ini ada kita sama-sama guru juga mengajak anak-anaknya untuk mengirimkan jawaban, juga khususnya wali kelas yang mengajak anak-anaknya untuk selalu mengirimkan jawaban. Insya Allah untuk pengiriman jawaban itu si wali kelas, guru itu bisa langsung melihat, oh si ini, si A, si B udah mengirim jawaban. Jangankan wali kelas dan guru mata pelajaran, insya Allah untuk anak-anak juga 1 hari tersebut, oh saya udah mengirimkan belum ya, bisa melihat. Insya Allah untuk ini saya butuh teman untuk mengerjakan aplikasi ini agar si anak setelah mengirimkan itu, oh tahu saya udah mengirim jawaban. Dan wali kelas juga, kalau kemarin itu kan dari saya disampaikan setiap minggu sekali, oh ini yang minggu kemarin sudah menyampaikan, sudah mengerjakan tugasnya. Kalau sekarang setiap hari, setiap saat bisa dilihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas.